Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'allif mengatakan wa yuraddu ar-rajul bi khamsati uyub. Sebaliknya pun demikian. Kalau hal-hal tersebut ada pada diri laki-laki sehingga istri kehilangan hasratnya, istri tidak bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya, dirinya tidak bisa terbentengi dari perbuatan zina. Kenapa? Karena pada diri suaminya terdapat hal yang menjadikan istri kehilangan rasanya, kehilangan keharmonisannya. Maka istri pun boleh minta dibatalkan pernikahannya. Dan kalau ternyata aib itu ada sebelum pernikahan, namun suami tidak menceritakannya, maka istri boleh minta dibatalkan pernikahan dengan tanpa mengembalikan mas kawinnya. Kenapa? Karena berarti suaminya telah sengaja menipu, memperdaya wanita tersebut. Apa kelima aib tersebut yang ada pada laki-laki yang dengannya istri berhak minta dibatalkan pernikahannya? Yang pertama adalah junun, gila, gangguan mental, cacat mental seperti yang pada wanita. Yang kedua, judam, penyakit kusta atau lepra, walbaros, demikian juga penyakit cacat pada kulit sehingga menjadikan kulit suami itu berubah warna, bercampur antara putih dengan coklat misalnya. Dan cacat yang keempat, yang ini spesial hanya ada pada laki-laki, al-jabbu, bila kemaluannya terputus. Cacat tidak tumbuh misalnya, atau terlalu kecil sehingga tidak bisa menggauli istrinya, atau bahkan mungkin karena suatu kejadian kemaluannya putus atau diamputasi, sehingga karena kemaluannya diamputasi atau putus, dia tidak bisa menggauli, tidak bisa memberikan kepuasan kepada istrinya, sehingga istri tidak akan bisa terbentengi dari perbuatan zina. Nafsunya akan terus berkobar tanpa pernah terpuaskan. Dan ini tentu menjadikan pernikahan itu tidak membuahkan hasil, ya. Yang kelima adalah unnah, bila suaminya impoten sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya sama sekali. Dengan adanya cacat ini, adanya penyakit ini menjadikan rumah tangga itu tidak membuahkan hasil, tidak ada anak keturunan. Wanita tersebut jika tidak terbentengi dari perzinaan, dan selanjutnya bisa jadi mereka yang terjadi adalah hanya persengketaan, perseteruan, kemudian cekcok di antara suami istri tanpa ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dan seperti penjelasan sebelumnya bahwa cacat yang dengannya pernikahan itu boleh dibatalkan bukan hanya 5. Karena 5 ini hanya sekedar contoh yang ada di zaman para ulama dahulu saja. Tetapi substansi dari cacat ini adalah cacat apa saja, penyakit apa saja yang menjadikan tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Maka siapapun yang merasa dirugikan atau terperdaya berhak mengajukan gugatan untuk pembatalan pernikahan dengan tanpa mengembalikan mas kawin. Kalau yang merasa dirugikan adalah wanita, kalau yang dirugikan laki-laki, maka dia boleh mengajukan gugatan pembatalan pernikahannya dengan tetap menarik kembali mas kawin tanpa harus mengganti rugi kepada wanita tersebut. Dan kerugian yang terjadi atas pernikahan itu ditanggung oleh orang yang terbukti merahasiakan keberadaan cacat tersebut. Kalau itu yang terbukti adalah walinya, maka walinya yang menanggung. Kalau yang terbukti menipu, menyembunyikan cacat itu adalah pasangan tersebut, suami atau istri, maka dialah yang harus menanggung kerugian tersebut. Kenapa? Karena pernikahan itu harus dibangun di atas transparansi, kejujuran, keterbukaan. Kalau kita berdagang saja, berjual beli, kita tidak boleh merahasiakan, menyembunyikan cacat barang dari lawan transaksi kita. Apalagi dalam pernikahan. Keberadaan cacat dalam barang ketika kita berdagang, berjual beli, kerugiannya hanya sesaat, sehari, 2 hari, Rp1, Rp2. Tentu itu tidak seberat, tidak sebesar kerugian, resiko yang harus ditanggung oleh orang yang tertipu karena menikah atau menikahi seorang yang memiliki cacat yang seperti disebutkan sebelumnya. Gila, mengidap penyakit yang menular yang susah disembuhkan, kemudian tidak bisa digauli atau tidak bisa menggauli. Tentu ini tingkat kerugian yang diderita pihak satunya lagi itu akan bersifat permanen seumur hidup pernikahan mereka. Tentu Islam tidak ingin memaksa orang untuk menanggung kerugian semacam ini. Apalagi pernikahan ini jelas-jelas tidak akan bisa mewujudkan manfaat dan tujuannya. Sehingga pernikahan ini berarti sia-sia bila tetap dipertahankan. Ya, karenanya
Para ulama memberikan penjabaran cacat fisik ataupun mental apa saja yang sekali lagi menyebabkan tujuan pernikahan itu tidak terlaksana, tidak terwujud, maka cacat itu cukup sebagai alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan. Baik cacat itu sudah ada sejak zaman dahulu seperti gila, kemudian kusta atau daging tumbuh yang menghalangi kemaluan untuk digauli, atau impoten atau yang serupa, atau penyakit yang lebih parah dibanding penyakit tersebut, seperti halnya homoseksual dan lesbian. Kenapa? Karena seorang homoseksual dia tidak akan bernafsu, tidak akan berhasrat kepada wanita. Biasanya demikian. Demikian pula lesbian, dia tidak berhasrat kepada pria. Dan keberadaan yang oleh masyarakat sekarang dikatakan dengan kelainan orientasi seksual, homoseksual ataupun lesbian ini, tentu ini adalah sebuah cacat yang sangat mengerikan. Karena ketika wanita menikahi laki-laki yang seorang homo, dia pertama tidak berhasrat, kedua suaminya juga tidak berhasrat. Istrinya kehilangan hasrat, suaminya pun juga tidak berhasrat. Maka potensi untuk terjadi hubungan badan itu sangat kecil, apalagi sampai anak keturunan. Dan selanjutnya, keberadaan orang yang salah orientasi seksual ini juga menjadi ancaman bagi keluarga. Berkumpul dengan lawan jenis tidak boleh, berkumpul dengan sesama jenis ternyata dia berhasrat, tentu ini sebuah ancaman ya. Akan merusak bukan hanya pasangannya tapi juga keluarga besar. Maka dalam kondisi macam ini boleh minta untuk dibatalkan pernikahannya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.